Dan dikatakan juga pada saat itu, ada 2 petugas lain yang mengalami nasib serupa. Melihat sesosok wanita di ujung rel, kemudian disusul dengan mual, pingsan, lalu meninggal dunia. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi bareng Widi. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, baik, lancar semua urusannya, dan tentunya semuanya dalam keadaan happy ya. Amin ya rabbal alamin. By the way, gak bosen-bosen nih gue mau ngucapin makasih ke kalian semua buat yang udah nonton, yang udah engage ke video-videonya kelas pertama. Gue yakin banget masih banyak tuh kurangnya gue dalam menyuguhkan video ya ke kalian, dari mulai pengambilan gambar, audio, terus juga editingnya mungkin masih jauh dari kata sempurna. Tapi gue terus berusaha untuk memberikan cerita-cerita yang terbaik buat kalian semua. Oke, kita mulai episode 18. Gue pengen kalian coba bayangin dulu nih. Gue yakin di sini kalian semua pasti udah pernah naik kereta. Terutama kereta malam hari nih, perjalanan malam. Gue juga pernah kebetulan. Nah, untuk membuka episode ini, coba kalian bayangin guys. Kalian naik kereta malam hari, perjalanan malam nih ya. Terus ada satu stasiun yang kereta kalian lewati, tapi stasiun itu gelap guys. Nggak ada petugas, nggak ada kehidupan di stasiun itu. Tapi kereta yang lu naikin ini tetap berhenti. Tetap melakukan prosedur seperti biasa. Masinis tetap turun, tetap melakukan penyambutan dan juga semboyan. Tapi anehnya, nggak ada satupun penumpang yang turun ataupun naik dari stasiun itu. Begun Kodor, sebuah stasiun yang dianggap terkutuk. Lokasinya berada di sebuah desa terpencil di distrik Purulia, Bengal Barat, India. Yes, kalau kemarin kita main di benua Amerika guys, kali ini kita nyebrang agak jauh nih, ke India. Kalau dari yang gue telusuri, stasiun ini punya 3 penamaan atau penyebutan nama guys. Yang pertama Begun Kodor, yang kedua Begun Kodar, dan yang ketiga Begun Kudar. Tapi selanjutnya kita pakai penamaan atau penyebutan yang memang lazim ya, yaitu Begun Kodar nih. Stasiun ini resmi dibuka untuk umum di tahun 1960, yang mana ini merupakan hasil dari kerjasama antara Indian Railways dan kerajaan setempat ya guys, yang memang saat itu masih berdiri dari suku Santals. Namun hanya berselang 7 tahun sejak pertama kali dibuka, stasiun ini sempat ditutup atau berhenti beroperasi selama kurang lebih 40 tahun guys. Yes, pemerintah India pada saat itu sempat ngebiarin fasilitas umum ini mangkrak gitu ya, selama kurang lebih 4 dekade lamanya, cuma karena isu hantu atau isu mistis. Jadi bukan dikarenakan ada gangguan teknis atau gangguan di rel, no. Tapi karena hantu. Ya gitulah ya. Mau seurban apapun atau semodern apapun negara lo nih, kalau udah menyangkut kepercayaan lokal atau udah menyangkut isu-isu gaib gitu ya, biasanya logika udah gak dipakai lagi tuh. Sebetulnya niat awal pembangunan stasiun ini tuh positif banget loh, bagus banget niat awalnya. Akhir tahun 1950-an, India tuh masih dalam proses transisi dari kemerdekaan guys. Masih banyak wilayah-wilayah kesukuan, wilayah tribal nih ya. Dan juga desa-desa terpencil tuh belum punya akses transportasi yang layak. Nah, ratunya suku Santals tadi mengajukan ke pemerintah pusat untuk dibukakan jalur kereta api ke wilayah mereka. Sampai akhirnya disetujui nih sama pemerintah pusat.
dibangunlah stasiun Bogun Kodor ini gitu ya. Jadi memang ini merupakan proyek sinergi gitu, kayak yang tadi gue sebutkan antara kerajaan dan juga pemerintah pusat. Di tahun-tahun awal pasca dibuka, stasiun ini tuh jadi simbol perubahan guys. Banyak orang tribal atau orang suku pedalaman ya yang bisa ke kota, begitupun sebaliknya orang kota bisa masuk desa. Ya ekonomi mulai berjalan lah pada saat itu. Namun ternyata nggak semuanya happy guys dengan fasilitas ini. Ada masyarakat-masyarakat lokal yang merasa terganggu gitu ya. Ya mereka bilang pembangunan ini terlalu cepat lah. Ada juga yang bilang ini terlalu modern lah. Sampai mengganggu sesuatu nih dalam tanda kutip ya. Yang selama ini dibiarkan diam. Dan sesuatu itu mulai menunjukkan taringnya hanya beberapa tahun setelah stasiun ini berdiri. Kita maju ke tahun 1967 atau 7 tahun setelah stasiun ini resmi dibuka. Ini juga tahun di mana laporan pertama muncul guys. Jadi pada saat itu ada seorang petugas stasiun yang sedang jaga malam di stasiun Bogun Kodor. Ia mengaku melihat sesosok wanita yang berdiri di ujung rel. Biasanya kan kalau stasiun kecil tuh punya batas peron gitu ya guys. Nah dikatakan si sosok wanita ini berdiri di ujung sebelah kiri stasiun. Ia melihat sosok ini mengenakan sari putih. Sari berwarna putih. Sari ini pakaian khas wanita-wanita India guys. Ya kalau kalian pernah nonton film India tuh pasti pernah tuh ngeliat wanita-wanitanya pakai kain ya, balutan kain gitu. Nah itu sari namanya. Dan rambutnya menutupi setengah wajahnya. Awalnya si petugas dianggap berhalusinasi oleh orang-orang yang mendengar cerita dia gitu ya. Yang mungkin ngantuk karena lagi jaga malam gitu. Namun beberapa hari setelah kejadian, sang petugas ditemukan meninggal dunia di sebuah ruangan kantor di stasiun Bogun Kodor ini. Nggak ada tanda-tanda, nggak ada luka. He just passed away out of the blue. Meninggal mendadak guys. Nah setelah kejadian ini, muncul desas-desus bahwa ada seorang wanita yang di stasiun Bogun Kodor karena patah hati akibat cintanya ditolak oleh seorang masinis. Memang gak ada catatan resmi mengenai kejadian ini. Tapi kemudian rumor ini nyebar cepet banget guys. Dan ya bisa kita tebak ya. Cuma butuh satu rumor untuk kemudian mendorong para pegawai stasiun untuk mengundurkan diri. Resign nih, cabut semuanya karena ketakutan. Dan dikatakan juga pada saat itu ada 2 petugas lain yang mengalami nasib serupa. Melihat sesosok wanita di ujung rel, kemudian disusul dengan mual, pingsan, lalu meninggal dunia. Saat itu dikatakan India memang sedang dalam tahap atau proses untuk mencoba maju secara sistemik guys. Tapi yang namanya sistem ya, gimana mau jalan kalau orang-orangnya takut nih. Satu persatu petugas stasiun resign ya, mengundurkan diri. Dan sampai akhirnya stasiun dibiarkan kosong. Nggak ada aktivitas sama sekali nih guys. Tapi pemerintah setempat nggak pernah mendeklarasikan tutup. Stasiun Bogun Kodor ini hanya dibiarkan tidak beroperasi selama 4 dekade atau 40 tahun lamanya nih. Kereta-kereta yang melintas di stasiun Bogun Kodor ini nggak pernah berhenti guys. Ya udah mereka numpang lewat aja. Dan yang bikin lebih aneh lagi, banyak pengakuan dari masinis-masinis di jalur lain yang mengalami keanehan saat melintasi stasiun Bogun Kodor di malam hari. Mulai dari sinyal yang tiba-tiba nyala sendiri padahal seharusnya mati, sampai lampu rem atau indikator rem yang tiba-tiba aktif saat lewat stasiun ini. Terus apa tanggapan warga sekitar? Mereka justru lebih ekstrim. Anak-anak mereka dilarang mendekat ke stasiun Bogun Kodor. Peron stasiun ini dijadikan semacam area larangan gitu ya. Ya sekarang lu bayangin deh, fasilitas umum yang memang sengaja dibangun untuk kemaslahatan bersama gitu ya. Justru malah jadi simbol rasa takut bersama.
Selama lebih dari 40 tahun, stasiun Bogun Kodor ini cuma jadi pusatnya buah bibir masyarakat gitu guys. Cuma jadi pusat cerita rakyat gitu ya. Bahkan beberapa traveler yang nekat mengeksplorasi stasiun ini melaporkan beberapa kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Mulai dari suara langkah kaki di atap stasiun, padahal ya jelas-jelas stasiun ini kosong ya. Terus juga ada yang melihat sesosok wanita berjalan zigzag di rel, kemudian menghilang tanpa jejak. Terus juga kereta nih. Pernah ada kereta yang berhenti mendadak secara tiba-tiba di stasiun ini. Padahal setelah dicek, ini nggak ada yang bermasalah guys. Nggak ada kendala teknis di mesin kereta gitu ya. Nah ini yang gue tahu juga ya di KAI ya, di Indonesia kereta tuh nggak boleh sembarangan berhenti guys. Si masinis ini harus minta izin dulu ke pusat sebelum memberhentikan kereta. Itu namanya kalau nggak salah ya, berhenti luar biasa nama istilahnya kalau di KAI. Jadi memang agak janggal nih. Terus juga ada satu laporan dari seorang traveler yang sempat menginap. Ini gila. Dia nginap 1 malam di stasiun Bogun Kodor sendirian. Dan di tengah malam dia mengaku mendengar suara tangisan perempuan sekitar jam 2 pagi. Tapi setelah dicek ya jelas nggak ada siapa-siapa di sana. Dan yang lebih aneh, suara rekaman atau file rekaman yang dia rekam saat berada di sana ya, suara tangisan itu nggak pernah bisa dibuka guys. Jadi kayak semacam korup filenya. Cuma ada suara statis kayak suara sinyal error gitu dan suara bisikan. Nah ini menarik. Dari banyaknya hal-hal mistis yang menyelimuti stasiun Bogun Kodor, muncul sebuah teori yang gak kalah creepy guys. Ada berita yang mengatakan bahwa sebetulnya hal-hal mistis atau kejadian-kejadian gaib yang terjadi di stasiun ini itu sengaja dibuat oleh oknum pejabat Indian Railway sendiri. Tujuannya untuk menutup proyek transportasi yang memang nggak menguntungkan karena sepi peminat. Ya stasiun ini kan udah sepi penumpang gitu ya. Hingga muncul juga sebuah hipotesa atau hipotesis nih yang mengatakan bahwa lebih mudah menyebarkan rasa takut ketimbang memberikan solusi yang lebih rasional. Jadilah nih, petugas diberikan tekanan, disusupi cerita horor, dibiarkan panik, lalu keluar sendiri. Setelah stasiun kosong, baik oleh penumpang maupun pegawainya, udah deh, publik digiring untuk percaya. Ya stasiun ini memang angker gitu ya. Dengan di Beos, kita udah gak asing lah ya. Bukan cuma di India sih, di banyak tempat guys. Bahkan di Indonesia deh, seringkali mitos memang digunakan sebagai alat kontrol. Dan kadang, hantu tuh memang jadi alat propaganda paling efektif. Hal ini tentunya menimbulkan tekanan dari warga sekitar dan juga para politisi, yang mana akhirnya membuahkan hasil guys. Di tahun 2009, setelah 42 tahun berhenti beroperasi, pihak Indian Railways setuju untuk membuka kembali stasiun Bogun Kodor. Bangunannya dibersihkan, direvitalisasi gitu ya. Sinyal dipasang lagi, dan kereta-kereta dijadwalkan untuk berhenti di stasiun ini. Namun, ada sebuah peraturan tidak tertulis. Stasiun ini tidak perlu dijaga di malam hari. Yes, meskipun hidup lagi, tapi nggak ada yang berani kerja di sana lebih dari jam 6 sore. Nggak ada shift malam, begitupun kereta. Nggak ada jadwal keberangkatan dari dan menuju stasiun ini di malam hari guys. Ya kereta tetap lewat gitu ya, tapi stasiunnya udah gelap. Satu-satunya yang hidup di stasiun ini cuma mitosnya aja. Kalian wondering nggak? Kira-kira masih ada nggak nih cerita-cerita aneh begitu stasiun ini dibuka gitu ya? Masih ada nggak cerita kayak dulu gitu? Jawabannya masih guys. Banyak laporan dari penumpang dan juga pegawai yang mengatakan
lampu di sekitar peron itu pernah nyala dengan sendirinya. Padahal saat itu panel listrik sudah dalam posisi mati. Terus juga ada nih dari petugas ya, itu mengaku bahwa ada sebuah gerbong kereta pada saat melewati stasiun ini, itu pintunya dikunci. Tapi tiba-tiba terbuka guys. Padahal nggak ada yang ngebuka gitu ya. Petugas nggak merasa membuka gerbong ini. Terus ada juga nih cerita dari seorang penumpang yang saat itu lagi nunggu kereta di peron stasiun Bugun Kodor guys. Saat itu dia mengaku melihat ada satu orang juga yang lagi nunggu kereta nih, duduk juga nggak jauh dari posisi dia saat itu ya. Nah tapi sesuai pengakuan dari petugas CCTV, saat itu di peron tersebut hanya ada satu orang guys, yaitu si pelapor aja. Di bangku yang tadi pelapor itu ngelihat ada orang lain, sebetulnya di CCTV itu kosong. Jadi dia cuma sendirian di peron itu. Ada juga nih cerita dari masinis ya, pada saat sedang melintasi stasiun Bugun Kodor, mengaku ada suara yang muncul di speaker komunikasi internal mereka. Suaranya seperti suara bisikan. Dan yang terakhir nih guys, ada juga ini yang paling epic nih, yang sampai saat ini katanya masih sering dibahas. Ada seorang masinis yang berhenti luar biasa, berhenti mendadak di stasiun Bugun Kodor karena mengaku melihat ada orang yang lompat dari atas peron ke rel di bawahnya. Tapi begitu dicek, nggak ada siapa-siapa guys. Relnya bersih. Kita sampai di akhir kelas. Ya sebetulnya sampai sekarang juga belum ada yang bisa buktiin sih secara rasional ya tentang fenomena-fenomena gaib yang terjadi di stasiun ini. Tapi meskipun begitu guys, sampai hari ini juga desas-desus mengenai kejadian-kejadian gaib di stasiun itu masih terus dibicarakan oleh masyarakat, khususnya di Bengal Barat sendiri ya, dan distrik Purulia, serta wilayah-wilayah suku Santals. Kereta lagi aja guys. Ya tapi memang yang ini agak janggal sih menurut gue. Kalau misalnya di Indonesia gitu ya, di Jakarta nih, biasanya cerita-cerita aneh atau kisah-kisah mistis di stasiun gitu ya, biasanya tuh muncul setelah ratusan tahun stasiunnya berdiri. Atau ya St. Louis Ghost Light nih yang kemarin, itu juga kan muncul fenomenanya udah dari puluhan tahun yang lalu gitu ya, bahkan sampai sekarang. Ya ini 7 tahun loh, baru berdiri ya seumur jagung ya, tapi langsung ditutup lagi karena ada fenomena gaib. Ya katanya kemunculan makhluk astral gitu ya. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya. Gue pengen tahu nih pendapat kalian tentang ya cerita di Bugun Kodor Railway Station ini. Atau juga boleh kirim saran dan kritik kalian, kasih ide gue kira-kira cerita apa nih yang enak kita bawain di episode selanjutnya. Like video ini kalau kalian suka, pencet juga tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian tahu kalau ada video baru dari gue. Follow juga Instagram dan TikTok gue @fishmal. Gue pamit undur diri guys. Jangan sampai telat masuk kelas pertama. Bye.